Anime Baku Hantam Gachiakuta, episode yang kedua, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Di mana pada momen ini, kita pun langsung diperlihatkan sebuah sosok misterius yang kebetulan sedang berbicara dengan Enjin dengan menggunakan alat komunikasi choker. Dengan santai, Enjin pun mulai berkata kepada orang itu bahwa dia telah berhasil menemukan seseorang anak jenius atau seorang prodigi. Jadi, Enjin akan segera pulang ke markas dengan sebuah tujuan untuk dapat merekrutnya menjadi seorang tukang bersih-bersih atau menjadi janitor, sama seperti dirinya. Mendengar ucapan itu dari Enjin, pria misterius tersebut kini hanya tersenyum. Lalu setelah itu, scene pun kini otomatis langsung berpindah, tepat menuju ke sebuah klinik misterius. Gampangnya, sebelum Enjin bisa mengajak Rudo pulang ke markas janitor, maka dia pun lebih dulu membawa tubuh Rudo untuk dapat menemui dokter. Di momen itulah, dokter tua ini kini akhirnya langsung berkata, "Kau masih beruntung karena masih bisa hidup. Ada apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu? Jika kau bernafas di sana lebih lama lagi, maka kau pasti akan mati. Orang itulah yang telah menyelamatkanmu. Dan aku juga bukanlah seorang pria," ucap kakek-kakek botak itu, sambil mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Mendengar ucapan itu dari dokter tua, Rudo pun otomatis jadi makin terkejut. Namun pada akhirnya, Rudo pun tetap berterima kasih kepada dokter aneh itu. Lalu dia pun akhirnya langsung pergi lagi bersama Enjin. Nah, tepat di tengah perjalanan ini, Rudo pun akhirnya langsung berkata kepada Enjin, "Sebenarnya aku nggak mau bergabung, tapi aku hanya ingin mencari informasi." Enjin yang mendengar kata-kata seperti itu mengatakan, "Kau sudah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, bukan? Bagaimana orang-orang langit itu diperlakukan di sini setelah mereka diculik? Kau bisa bertanya pada banyak orang yang ada di sana. Tapi cepat atau lambat setelah mereka tahu yang sebenarnya, itu akan membuatmu berakhir. Apa yang akan aku coba katakan adalah seperti ini. Dunia tidak sebaik yang kau kira. Tidak ada satupun orang yang bersedia untuk memberikan informasi padamu secara gratis. Berdasarkan hal itu, maka untuk sementara tutup mulut itu dan cepat ikut aku pulang menuju ke dalam markas. Karena di markas kita, aku akan mengenalkan dirimu tepat kepada seseorang yang mungkin dapat menjawab semua rasa penasaranmu." Mendengar ucapan itu dari Enjin, Rudo pun hanya terdiam. Serta dia pun akhirnya setuju untuk dapat mengikuti Enjin. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, Rudo dan Enjin yang kebetulan sudah sepakat untuk dapat pergi bersama. Mereka pun kini akhirnya sampai di sebuah restoran kecil yang tampak sederhana dari luar, namun hangat di dalam. Enjin memandang ke arah Rudo dan bertanya, "Bagaimana? Enak kan? Sepertinya kau kelaparan." Rudo tak menjawab. Ia hanya menatap makanannya sambil terus melahapnya. Ia tak menyangka tempat seperti ini bisa menyajikan makanan seenak ini. Jelas sekali, di tempat sampah seperti ini masih ada sesuatu yang aneh, namun tetap menenangkan hatinya. Momen itu menjadi awal perkenalan yang lebih dalam antara keduanya. Enjin mulai menjelaskan kepada Rudo bahwa di dunia bawah sini ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu benda-benda yang terbuang yang kita sebut dengan sampah. Sampah di sini memiliki emosi dan jiwa, di mana pada titik tertentu, energi yang terkumpul akan memicu perubahan. Dan perubahan itu bisa melahirkan makhluk buas, seperti monster sampah Aberhan yang sebelumnya sudah sempat kau lihat dengan menggunakan mata kepalamu sendiri. Makhluk-makhluk itu menghuni wilayah pembuangan sampah di luar kota. Tapi mereka tidak selalu tinggal di sana. Mereka bisa menyelinap ke dalam kota. Mendengar penjelasan itu dari Enjin, Rudo pun kini mulai bertanya, "Kalau begitu, bukankah seharusnya kita membangun benteng di sekitarnya?" Namun Enjin menggeleng. Manusia bukanlah makhluk yang bisa dikurung selamanya. Dan yang lebih penting, senjata biasa tidak akan pernah bisa menyentuh makhluk-makhluk itu. Jiwa adalah inti mereka. Rudo mengangguk, "Aku mengerti." Tiba-tiba, Enjin menunjuk ke sarung tangan yang dipakai Rudo. "Dengan itu, kau bisa mengalahkan mereka." Rudo terdiam sejenak. Udah jelas dia nampak sangat kaget. Enjin melanjutkan, "Kau harus bisa menggunakan sampah sebagai senjatamu. Jika seseorang menjaga suatu objek selama bertahun-tahun dengan sepenuh hati,
maka jiwa akan bersemayam di dalamnya. Kami menyebutnya Jinki. Rudo tertegun. Semua yang dikatakan Enjin terasa nyata. Rudo pun akhirnya langsung membuat sebuah kesimpulan bahwa semua pelajaran hidup yang dulu pernah disampaikan oleh Rekto ternyata semuanya benar. Di mana jika Rudo bisa merawat benda-benda yang dia sayang, maka suatu saat benda itu akan bisa memiliki jiwa. Dan bukan tidak mungkin benda itu nantinya akan bisa hidup. Sampai di sini ada beberapa informasi penting yang sekarang harus kita garis bawahi. Pertama, monster di dunia sampah ini memiliki sebuah kekuatan pikiran yang disebut dengan anima. Supaya lebih mudah dimengerti, maka beginilah perbandingannya. Di dalam anime lain, anima adalah cakra, ki, mana, atau bisa juga disebut sebagai aura. Tapi di dalam dunia Gachiakuta, kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia dan juga monster itu disebut dengan anima. Kedua, benda yang bisa dialiri anima dan bisa dibangkitkan kekuatannya oleh para giver itu disebut dengan Jinki alias vital instrument. Hanya Jinki atau vital instrument saja yang dapat digunakan untuk dapat membunuh pasukan dari aberran monster. Masalahnya, vital instrument adalah benda spesial yang baru bisa dihidupkan setelah dirawat bertahun-tahun. Setidaknya, itulah pengetahuan secara umum. Walaupun untuk poin yang kedua ini, nanti bisa dipatahkan oleh kekuatan broken dari Rudo. Nah, kembali ke dalam cerita. Tak lama setelah itu, Enjin mengungkapkan satu fakta yang lebih mencengangkan. Kau dan aku, kita adalah giver. Aku berasal dari organisasi janitor. Ini adalah organisasi besar yang bertugas untuk memusnahkan makhluk buas aberran, di mana di dalam praktiknya kami membutuhkan kekuatan giver sebagai senjata utama dari organisasi kami. Rudo mulai memahami segalanya. Jadi itu alasan kau ingin aku bergabung, karena kalau aku ikut, kau akan memberitahuku cara menuju ke atas sana. Enjin tersenyum samar. Jujur saja, aku tidak tahu caranya. Rudo mengepalkan tangan. Marah, tapi Enjin buru-buru menambahkan. Namun, bosku, dia orang yang banyak tahu. Mungkin dia tahu sesuatu. Lagi pula aku tadi udah bilang ini di perjalanan, tapi kamu sama sekali nggak sadar, karena otakmu terlalu keras. Enjin menatap sarung tangan Rudo. Omong-omong, dari mana kau dapat sarung tangan itu? Rudo menjawab pelan. Dari ayahku. Ini satu-satunya kenangan yang kupunya tentang orang tuaku. Enjin mendekat. Sarung tangan itu compang-camping, tapi aku bisa lihat kau menjaganya dengan baik. Teruslah jaga hal yang penting untukmu dan hargai itu seumur hidupmu. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat biasa. Untuk Rudo, itu adalah pertama kalinya seseorang berkata demikian padanya. Ia terdiam, terharu. Selagi kau masih memilikinya, lindungilah itu, lanjut Enjin. Terima kasih, gumam Rudo pelan. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Sesaat kemudian suasana kembali memanas. Perdebatan khas antara Rudo dan Enjin kembali pecah, seolah hubungan mereka tak pernah bisa tenang. Lalu seekor kucing tiba-tiba mencuri uang dari Rudo. Ia refleks mengambil tongkat di dekatnya dan mengejar. Ia berhasil menangkap si kucing, tapi tak disangka seseorang muncul. Sosok misterius yang sebelumnya ditelepon oleh Enjin. Hei bocah, kembalikan itu. Rudo menatapnya heran. Apa maksudmu? Ini uangku. Apa jangan-jangan kau ini sudah gila? Namun orang itu tidak berbicara soal uang. Ia menunjuknya ke tongkat. Tongkat itu milikku. Rudo tak paham. Apa? Lalu dengan sorot mata tajam, orang itu mulai membentuk energi dari udara. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah mencuri Jinki milik seseorang? Dari insiden yang baru saja terjadi, sebuah kesadaran mulai tumbuh di benak Rudo. Pria yang tiba-tiba menyerangnya bukanlah orang biasa. Ia juga seorang janitor. Apalagi orang yang baru muncul ini ternyata memiliki logo yang sama pada seragamnya, mirip seperti logo dari seragam Enjin. Sesaat setelah pria misterius tersebut melancarkan serangan cepat dan brutal ke arah Rudo, ledakan hebat terjadi, menghantam sekeliling dan merusak area sekitar dengan kekuatan luar biasa. Namun anehnya, serangan itu tidak mengenai Rudo secara langsung. Pria itu sengaja melesetkan arah pukulannya. Dengan nada dingin dan sorot mata tajam, pria itu berkata,
Jika kau berani menyentuh benda berharga milik orang lain, maka seharusnya kau sudah siap menerima konsekuensinya. Rudo tertegun. Ada sesuatu dalam suara pria itu yang membuatnya merinding. Terlebih lagi, pria itu tahu namanya. Rudo, gumamnya. Suara itu memanggil namanya dengan jelas. Tidak mungkin ini kebetulan. Rudo menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Dan akhirnya, pria itu memperkenalkan diri. Dengar baik-baik, namaku adalah Zanka. Dan aku adalah Giver dari organisasi janitor. Namanya bergema di kepala Rudo. Engine mempercayakanmu padaku, ujar Zanka dengan datar. Tapi aku tak menyangka tugasku yang pertama adalah mengajarimu sopan santun. Bahwa kalau kau menyentuh barang orang lain, bersiaplah dihajar sampai babak belur. Rudo langsung mengangkat tangannya sebagai tanda menahan. Tunggu, aku tidak mencurinya. Aku cuma mencoba menangkap kucing yang mencuri uangku. Aku nggak tahu kalau tongkat itu milikmu. Ucap Rudo dengan cepat, matanya membulat karena ketakutan. Zanka menatapnya lekat-lekat, seperti sedang menilai kebenaran dari setiap kata yang terucap. Lalu ia berkata, aku tahu, orang tuamu pasti mendidikmu dengan baik. Itu terlihat dari caramu bicara. Pernyataan itu, entah kenapa, menohok hati Rudo. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja menyerangnya bisa bicara seperti itu? Rudo menunduk dalam-dalam lalu berkata lirih, aku benar-benar minta maaf. Aku tak bermaksud menyentuhnya. Aku tidak tahu itu milikmu. Zanka menghela napas panjang. Nada suaranya melunak. Aku juga minta maaf. Aku terlalu terbawa emosi. Itu benda yang sangat berharga bagiku. Aku hanya khawatir. Ia menatap Rudo dengan lebih tenang. Rudo tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Ia belum pernah merasakan interaksi seperti ini di tempat asalnya. Di dunia atas, semua terasa asing tapi hangat. Zanka kemudian tersenyum samar dan bertanya, jadi kau akan bergabung dengan janitor? Aku tahu awalnya akan terasa canggung, tapi aku menantikan kerja sama kita mulai sekarang. Beberapa saat setelah suasana mencair, Zanka penasaran, di mana jinki milikmu? Rudo sedikit bingung. Ia melihat ke arah tangannya. Mungkin sarung tangan ini. Tapi aku nggak tahu pasti soal kemampuannya. Zanka memperhatikan sarung tangan Rudo dengan saksama. Ia terlihat takjub. Itu luar biasa. Sudah sangat tua, tapi kekuatannya belum padam. Kau tahu, itu keren banget. Rudo merasa jantungnya menghangat karena pujian itu. Sarung tangan yang diwariskan oleh ayahnya kini mendapat pengakuan. Tak lama kemudian, suasana di antara mereka mencair. Mereka mulai bercanda satu sama lain, seolah insiden sebelumnya tak pernah terjadi. Zanka bahkan menggoda Rudo yang tak bisa mengekspresikan wajahnya dengan benar. Kenapa kalau kau senyum malah terlihat menyeramkan? Rudo hanya menggeleng bingung. Aku serius, aku memang susah senyum dari dulu. Perdebatan kecil pun terjadi, mewarnai hubungan awal mereka yang unik. Tapi di tengah canda tawa itu, Rudo tiba-tiba berkata dengan nada serius, tadi kau bilang tujuanku gak berguna, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku akan meraihnya dengan jiwa dan ragaku. Jangan pernah remehkan mimpiku. Zanka menatapnya tajam. Senyumnya menghilang. Ia mengangkat senjatanya, bersiap seolah menghadapi musuh. Sejak awal aku tahu kita berdua mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar akur. Rudo mengangguk pelan. Perasaan itu sama. Namun sebelum ketegangan memuncak, tiba-tiba sesuatu terjadi. Sesuatu di tangan Rudo. Sarung tangan itu bergetar. Sebuah aura samar muncul dari dalamnya. Mata Zanka membelalak. Tunggu, itu Jinki. Serunya tak percaya. Aura itu makin kuat. Sarung tangan Rudo berubah bentuk, memancarkan cahaya halus yang belum pernah muncul sebelumnya. Zanka mundur setengah langkah. Mustahil, itu artinya kau bisa mengubah apapun yang kau sentuh menjadi sebuah Jinki. Kau benar-benar seorang giver sejati. Dari kejadian ini, satu fakta mulai terbuka perlahan. Ternyata Rudo memiliki kemampuan unik. Ia mungkin bisa mengendalikan semua Jinki dengan kekuatan jiwanya sendiri. Nah, di momen inilah, Zanka pun kini kembali mengulangi semua perkataannya lagi. Tepat setelah melihat tongkat pipa besi dari Rudo, yang kebetulan sudah dapat dirubah menjadi Jinki. Gila. Itu di luar nalar. Kekuatan dari anak itu mirip kayak nge-cheat. Orang-orang di dunia ini cuma bisa pakai satu Jinki aja. Tapi dia
Dia bisa buat benda apapun yang disentuh, justru malah jadi senjata. Namun, jika cuma itu aja kekuatanmu, alias kalau kamu cuma ngandelin kekuatan jenius doang, maka kamu tidak akan bisa menang jika harus bertarung melawanku. Karena aku ini adalah si pekerja keras. Walaupun aku tidak memiliki bakat, tapi dalam hal pertarungan, sungguhan aku tidak akan pernah kalah. Kemudian setelah berkata seperti itu, Zanka pun kini akhirnya langsung bergerak. Di mana di dalam praktiknya, hanya dengan satu kali gerakan, Zanka pun mampu menyerang tubuh dari Rudo dengan kekuatan penuh. Walaupun pada dasarnya serangan pertama dari Zanka masih bisa dihindari, namun tepat ketika Rudo baru saja mundur satu langkah, maka Zanka pun segera melanjutkan combo serangan yang keduanya dengan cara seperti ini. Akibatnya, kepala dari Rudo berhasil dihantam dengan menggunakan kekuatan dari Jinkinya, hingga tubuh dari Rudo kini otomatis langsung jadi terpental tepat menuju ke arah yang berlawanan. Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama, Zanka pun kini mulai bergerak lagi dengan cara memutar tongkat kayu itu dengan kecepatan penuh. Sampai pada gambar ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa tubuh dari Rudo sekarang sama sekali tidak bisa bergerak karena dia terus dihajar tanpa sedikit pun diberi ampun. Akibatnya, tubuh dari Rudo kini akhirnya berhasil dibuat menjadi tumbang, sampai Rudo pun jadi kesulitan untuk bisa berdiri lagi. Menariknya, sesaat sebelum Rudo tadi berhasil dijatuhkan, maka Rudo pun mampu mengambil satu buah senjata lagi yang kebetulan ada di dekatnya. Lalu di saat yang bersamaan, Rudo pun segera melancarkan satu buah pukulan asal-asalannya menuju ke arah wajah dari Zanka. Walaupun pada akhirnya serangan Rudo dapat dihindari dengan mudah, namun Zanka sekarang berhasil terkena sesuatu tepat pada wajahnya. Awalnya, Zanka masih tidak sadar. Zanka kira itu hanyalah kotoran biasa. Namun setelah Zanka baru saja melihat senjata yang dipegang, maka Zanka pun akhirnya baru mengerti bahwa Rudo memegang sebuah plunger alias sebuah alat penyedot WC, yang artinya kotoran yang baru saja mengenai wajahnya itu adalah tai manusia. Di momen itulah Zanka pun akhirnya langsung terkena mental, hingga dia pun akhirnya langsung menghentikan serangannya, serta Zanka pun kini langsung terjatuh. Nah, menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Rudo pun kini otomatis langsung menjadi tersenyum sambil berkata seperti ini kepada kita. Wah, sepertinya seranganku berhasil. Aku nggak tahu benda apa yang aku pegang, tapi dengan benda ini dia jadi ketakutan. Dengan begini, maka peluangku untuk bisa menang jadi terbuka menjadi semakin lebar. Mulai dari sanalah, Rudo pun kini mulai melanjutkan semua pola serangannya lagi, tepat menuju ke arah tubuh dari Zanka. Mulai dari pukulan secara langsung, pukulan dari atas, bahkan pukulan dari samping. Di sisi lain, Zanka pun cuma bisa menghindar sambil terus mencoba berlari supaya dirinya tidak terkena serangan dari Rudo. Singkat cerita, setelah main kejar-kejaran selama beberapa saat dengan menggunakan alat penyedot WC sambil terus melemparkan sisa kotoran manusia ke arah tubuh dari Zanka, Rudo pun kini akhirnya berhasil menang. Di mana pada momen ini kita bisa melihat sama-sama bahwa tubuh dari Zanka sekarang sudah tergeletak di tanah, sedangkan Rudo dia cuma berdiri di depannya sambil memasang senyum puas. Beruntungnya, tepat pada momen yang sama itu, Engine pun kini akhirnya bisa datang tepat waktu untuk dapat menjemput mereka. Serta dengan penuh rasa penasaran, Engine pun kini langsung meminta mereka berdua untuk dapat masuk karena dia sedang buru-buru. Menariknya, tepat di tengah perjalanan ini, Engine pun akhirnya langsung tertawa dengan sangat keras setelah dia sudah mendengar cerita dari Rudo dan juga Zanka. Engine tidak menyangka bahwa dua orang anak muridnya ini ternyata justru malah perang dengan menggunakan kotoran, hingga tubuh dari mereka jadi kotor. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan Ryu pun kini juga mulai muncul, serta dia pun mulai menjelaskan kepada kita bahwa Zanka adalah anak sultan dari dunia ini. Jadi ketika tubuhnya terkena kotoran manusia, maka dia pun jadi merasa jijik. Mulai dari sanalah mereka pun akhirnya langsung berkenalan, serta mulai dari sana jugalah hubungan persahabatan dari mereka kini mulai terbentuk setelah perang menggunakan tai. Gila nggak tuh cuy? Anime sampah, perangnya pakai kotoran beneran. Nggak heran anime ini seru banget.
Karena faktanya ceritanya lumayan fresh, serta ceritanya pun cukup menghibur. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.